Teman setia dimanapun Anda berada, malam hari ini ada Temon dan temennya Temon. Temennya Temon siapa namanya? Abdel. Nah, ya, terus telepon juga terima udah. Sekarang kita dengerin lagu live. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Naik apa? Bagaimana? Ntar lu gua tanya dulu. Oh iya boleh. Pada hari Entar dikasih tahu. Iya. Pada hari Minggu. Kutu. Iya. Ya kita tuh duluan aja mati sama ketangkep. Saat itu kita duluan, lo mau mati duluan atau lo ketangkep di penjara dan di penjara lo akan sakit, ujungnya mati juga gitu. Lo mau nangis ya, Man? Iya, saya sedih. Kenapa lo nggak mau nangis, Man? Karena kan gini. Gak apa-apa, mau nangis aja, Man. Karena kita laki-laki itu juga punya lubang air Iya mata, kok, Man. iya. Gue dari berbagai opening gue coba. Belum lah. Welcome back to TS Talks bersama kita lagi. Yes, Tapi masih bintang Luna Maya. tamunya masih masih beda. Marian. Masih Marian? Masih Marian. Masih mudah-mudahan Bajunya masih- aja beda sedikit kita Iya, hari ini iya ya. dong. Udah ada sponsornya. Udah ada sponsornya Thank you akhirnya. loh, ini ada guest dan juga Ada Marc dari Jacobs Marc roknya. Iya. Biasanya ngumpuk-ngumpuk lemari sendiri Iya, sampai sekarang pusing ternyata sehari udah bawa baju lumayan 5 ya. Iya. Beneran udah masuk mau dandannya gitu. Yang lain boleh kok. Asik. Silahkan tinggal Oke. dihubungin. Pastinya kita masih di TS Talks dan tamu kita yang kali ini tuh benar-benar berbeda. Ini dua cowok ganteng. Benar. Ganteng. Banyak wisdomnya. Bener. Pengalaman hidupnya banyak. Wisdom itu berarti udah tua gitu ya? Iya, kita juga banyak wisdom. Nggak sebanyak mereka mungkin iya. ya. Biasanya mungkin orang taunya banyak apa? Jokes-jokesnya. Tapi lo tahu nggak mereka? Tahu, udah lihat. Udah tahu? Udah lihat di internet. Oh gitu. Sebelum Sama dia. didatengin ini bintang tamunya udah tahu belum? Dengar doang, cuma Oh, kan gue jarang nonton TV. Oh siap. Oke. Kita pengen tahu awal karir dan Iya. kenapa mereka bisa berdua. Apakah ada cinta di antara mereka? Cinta atau bersemi? benci atau pengen tahu yang seru-serunya juga dong. Jangan Apakah labi-dabi mereka ternyata adalah terus. seorang pasangan? Iya mungkin. Tapi sebelum masuk ke mereka, kita mau ingetin ada giveaway. Giveaway kita berhubungan dengan travel. Yes. Ada 2 voucher di Luxroom untuk menginap di The Shalimar Boutique Hotel di Malang. Jadi Bener. kita udah pernah nginep di sana dan enak banget. It's the best hotel in Malang. Benar. Jadi buat dimanapun kalian berada boleh ikutan. Jadi ini bukan cuma karena hotelnya ada di Malang. Jadi mungkin apakah hanya untuk orang-orang Malang? Enggak. Siapapun boleh ikutan dan dapatkan giveaway kami yaitu untuk menginap di Hotel Shalimar Malang ya. Betul. Enak Seru. banget. Harus nyobain. Ya udah, langsung aja Oke, kita kenalin langsung ya. dong kenalin. Bintang tamu kita. Bener. Coba perkenalkan. Yang lo pilih yang mana? Lo Aduh, kalau disuruh susah milih ya. Pilih yang mana? Susah ya? Kok susah? Susah karena No dua-duanya choice. lucu. Ada kan Abdel gue dan suka cowok Temon. lucu. Ini Iya. dia, Cing terima kasih. Abdel dan Bang Temon. Bang Welcome to Temon. Iya, TS Bang. Talks. Mungkin sebelum wawancara dimulai, nyesel nggak ketemu? Enggak. Begitu ya. Sebenarnya nyesel sih enggak, cuma abis wirid aja tadi. Iya. Kalau ditanya nyesel, gue yang nyesel sih, Mon. Kenapa baru kali ini ketemu ya? Gue cuma takut aja gue kesurupan gitu. Iya. Ternyata kesurupan karena kalian tuh begitu luar biasa. Thank you loh udah datang ke sini. Terima kasih juga udah diundang. Terima kasih. Mer, ya. Coba cerita kalian berdua saling mengenal satu sama lain? Kita tuh udah berkenalan sejak 1992. Wow. Kita udah lahir kok. 92. Oh iya. Kita udah berumur. lahir. Iya, Jadi udah masuk lahir. tahun ke 30 ya? Iya. Lama juga ya, Mon ya, kita ya, Mon ya? Kalian waktu perkenalan pertama itu apa getarannya? Nggak ada sih getaran-getaran itu. Lucunya saling menyangka berburuk sangka. Jadi Ketemu gue itu di radio Nah. SK. Dulu gue siaran di radio SK. Radio Agak SK SK. ya. Lo tau juga? Tahu. Pernah Itu dengar? dulu bapak gue yang dengar. Kami memutar. Iya. Itu bukan? Bukan dong, itu Sonora. Oh iya, Sonora. RKM, ini radio Tahu SK. lah. Itu kan bercandaan zaman dulu. Dengerannya radio SK gitu. Iya, karena itu radio humor itu. Tagline-nya apa waktu itu? banyak radio buat senyum dan ketawa. Ya banyak lah. Banyak ya. Banyak. Sampai lupa. Berapa Iya. tahun waktu itu siaran? Ya, kalau gue mulai 89. Wow. Temon, Wow. 92. 92 Wow. gitu. Jadi pertama kali nih gue ketemu Temon, pertama kali melihat sosok Temon. Gue keluar dari lift mau ke studio, di meja satpam ada dia. Oh, jadi satpam. Nah itu gue pikir, wah ini satpam baru nih. Gitu.
Masuk aja udah gue ke dalam. Nggak negor. Nggak Nah, negor. gue pikir waktu si Abdel lewat nih, gue pikir wah ini satpam lama nih. Karena belagu banget lewat tempatnya. Jadi sama-sama nyangka satpam. Nggak tahu pas waktunya mulai untuk siaran, ketemunya bareng di studio. tempat siaran. Iya dah. Tadi kita sama-sama nyangkain satpam. Ternyata kita bersiaran. Tapi chemistry-nya butuh berapa lama sehingga kalian nyambung as a partner kerja di siaran itu? Ya termasuk cepet ya, Del ya. Iya cepet lah. Sebenarnya gue masuk Radio SK sebagai penyiar. Kalau di SK itu ada penyiar dan pelawak. Temon masuk sebagai pelawak. Justru Ada sebagai pasangan, pelawaknya. benar. Iya, gue itu sebagai Penyiar. penyiarnya. Temon masuk ke SK dengan grup pelawaknya sendiri. Betul. Terus acaranya bungkus. Temonnya nggak mau ikut bungkus, jadi dia Minta siaran juga. siaran juga. Minta siaran terus. Minta siaran terus. Lucu banget. Nyelip-nyelip aja di acara orang, termasuk di acara gue. Tapi ditegur gue pas paginya kan. Iya. Karena malam-malam jadi Padahal gini. nggak diminta. Nggak diminta. Bener, kalau di SK itu kan ada kalau malam namanya Boboyu nama acaranya. Boboyu Penyiarnya- gitu. Boboyu. Penyiarnya satu ada Abdel, ada Daniel. Nah karena saya tuh setiap kali selesai rekaman nggak mau langsung pulang, maunya nongkrong dulu situ. Nah daripada nganggur, akhirnya Mon sini Mon diajak masuk ke dalam studio. Paginya saya ditegur sama bos manajer. Kamu nggak boleh main masuk gitu aja. Tapi kalau mau siaran nanti saya buatin di slot, dibuatin siarannya, ditempatin sama si Abdel. Oh gitu. Oh, Sejak itu gitu. cinta bersemi ya. Iya, lebih banyak ke ya cinta bersemi tapi sebentar lah. Ya. Kemudian begitu tahu hasilnya lebih banyak ke benci sebenarnya. Emang aslinya gimana ngeselin? Temon itu Kalau nggak ada gue gimana dong? kalau nongkrong nggak ada dia itu ada yang kurang, Oh, Begitu ada gue, ada yang lebih. Jadi dia tuh hidupnya tuh nggak pernah play, kalau nggak fast forward rewind. Rewind ya. Nggak pernah play hidupnya dia agak-agak gimana ya? Iya. Cuman karena mungkin yang menyatukan kita tuh model komedinya yang sama. Awal-awalnya model Nyambung. komedinya sama. Sense of komedi orang-orang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang suka slapstick, ada yang suka verbal, ada yang suka macem-macem. Nah gue sama teman kebetulan sama, jadi lebih gampang nyambung. Awalnya itu, tapi berjalannya waktu akhirnya gue sempat tinggal di rumah Temon setahun atau 2 tahun. Terus kita juga sempat kosan bareng-bareng. Akhirnya gue mengenal Temon bukan sebagai Temon penyiar doang, tapi dia sebagai udah tahu susah ya. Simpson Rame Hangadang. Khususnya kayak apa? Teman menjadi teman. Iya, dari Temon jadi teman. Dari teman dari temon jadi teman ya. Iya. Dari Temon jadi tapi temen. Oh, jadi teman. Oke. Lo nyadar nggak sih suaranya enak banget dari tadi? Kan ini Iya Broadcast. makanya Iya. cocok banget, makanya gue ngerasa oh pantesan memang awalnya emang sebagai penyiar Buat bukan ya, pelawak suaranya dulu. broadcast. Iya. Ya suaranya enak Tapi banget kan beratnya. penyiar radio emang begitu, suara merdu, wajah menipu. Temon doang nih suara jelek, muka jelek. Emang megang Tapi boleh tahu Ada nggak yang nggak lebih sih? perih lagi? Boleh tahu nggak sih suka yang paling diingat waktu dulu ya siaran bareng ataupun tinggal bareng Iya. tinggal Cie. bareng. Iya benar, Apa ikatannya pernah kan? kos bareng gitu. Iya, kos benar. bareng. Apa sih yang paling memorable gitu? Yang paling selalu diingat, ada kejadian yang lucu, unik atau menyedihkan di antara persahabatan kalian berdua? Lo apa, Mon? Ya mungkin karena Rebutan apa? cewek gitu mungkin pernah? Ya salah satunya. Kalau itu udah pasti lah ya. Lebih ke bukan rebutan, jadi dia ngerebut. Oh gitu. Bagian Dapat kalau nggak tuh? cewek nih, kalau lagi sama Temon itu bagian yang ngukir, gue bagian yang finishing gitu. Oh, oper-operan gitu ya? Enggak. Aduh. Dia sama yang baik. Ngukir terus itu Iya. cewek atau finishingnya gue gitu. Benar. Dulu saya tuh pernah dapat julukan begini loh. Kalau penyiar kan istilahnya namanya eskader. Kalau pendengar tuh eskawan. Dari radio SK gitu. Khusus di Radio SK tuh pendengar eskawan, penyiar eskader. Saya sempat dapat julukan eskader sejuta eskawan. Anjay. Tapi sekarang tinggal 3 karena sisanya ya ini. Tinggal 3. Direbut sama si Abdel. Biasanya siapa yang dapat? Biasa-biasa sih gue. Asik. Setelah dari gue. Oke. Baiklah. Enggak lah, jarang loh. Radio itu sama-sama menipu karena waktu itu belum ada internet, belum nggak tahu mukanya kayak gimana. Jadi kita sama pendengar itu sama-sama berjudi. Ini yang mana ya? Iya, benar. Ini tapi kok kayak suaranya tahu. Nah, Iya. itu kita sama-sama kan kita interaksinya akhirnya tuh lewat telepon memang. Iya. Sering dengerin akhirnya dan telepon ngomong gitu, ada program 3 jam meleleh namanya kita gitu. Curhat dong gitu Iya. ya.
begitu dia mau datang, kita itu berjudi, sama-sama berjudi. Dia juga nggak tahu bentuk kita juga nggak tahu bentuk dia. Gitu. Benar. Jadi kalau janjian kita bilang kita pakai baju putih misalnya, padahal kita pakai baju hitam. Karena kan lihat dulu dong. Iya, nanti bisa ngeles. Begitu ketemu misalnya bagus gitu kan, kita kok bajunya lain, nggak baru ganti baju. Sorry, ini berarti kalian janjian ngedate sama pendengar? Ya, pernah lebih Enggak bareng satu cewek itu. Ganti-ganti. Jadi pernah berantem nggak sih berdua? Sering lah. Sering? Gue tuh sama teman tinggal pukul-pukulan aja yang Tapi pernah musuhan lama? lama pernah. Masa? Gila. Mungkin ada 2 tahun kita nggak teguran. Sama Masa? sekali. Kapan ini? Yang menyatukan kita siapa sih, Dal? Alam. Alam. Oh, alam ya. Setelah Betty Pera. Iya. Panggilan job lah yang menyatukan kita. Padahal 2 tahun itu dalam proses kita syuting bareng. Tapi nggak Pada ngomong. ketemu tapi nggak ngomong. Jadi ketemu di Apa sih, set boleh aja. tahu nggak penyebabnya? Nah, versi lo, Mon. Nah, kita pengen tahu nih. Ya, kalau jujur ya, kalau dari gue itu nggak ngerti permasalahan yang jadi Abdel jadi kesel. Misalnya jujur saya nggak ngerti. Jadi ya, artinya kayak contoh gini nih. Kan setiap kali syuting saya suka ikut mobil sama Abdel nih. Jadi begitu ribut nih, pokoknya mulai hari ini lo nggak usah pulang bareng sama gue lo naik naik kendaraan sendiri gitu kan. Akhirnya ya kayak gitu. Cuman karena baru jalan seminggu ya, ternyata kehilangan gue juga. Akhirnya balik lagi dia, kayaknya gue nggak enak ya, harus kita bareng-bareng lagi. Jadi nggak saya pulang dianterin lagi bareng sama Abdel. Yang namanya jodoh kan kemana deh. Dari gitu musuhan 2 tahunnya di mana tadi? Karena gini, ini sih cuma akhirnya menjadi masalah. Gue syuting, si PH nggak bayar. Oh ya. Si PH nggak bayar dan PH nggak bayar, gue nggak mau, gue berhenti aja kalau memang itu bayar. Udah gue berhenti nggak syuting. Teman memilih untuk tetap syuting. Permasalahan utamanya itu. Cuman kan kita karena udah saling deket tuh, gue ngerasa dihianati oleh teman. Teman juga ngerasa gue Kalau semena-mena. nggak ini ya, kalau nggak sehati sama gue. Ya, Betul. saat itu kan kita juga masih baru di dunia itu gitu. Jadi gue ngerasanya teman mengkhianati gue, teman merasa gue semena-mena sama gue punya pilihan hidup juga dong, Del, gitu. Setelah beberapa tahun baru kita Karena ini. waktu pas mau ributnya itu kan malamnya saya begitu dianterin sama Abdel ngobrol dulu sama Abdel. Mon, besok kita jangan syuting, kurang lebih kan gitu. Iya. Ya udah kalau nggak mau syuting terserah lo gimana. Gue ikutin juga. Cuman pas besoknya itu saya ditelepon mulu karena kalau pas syuting nih, jujurnya kan yang pertama kali diambil saya duluan. Lu datangnya siang ya? Kurang lebih gitu. Jadi saya berpikir karena waktu itu ditelepon kan biasanya callingan jam 9, jam 10 masih ditelepon segala macam terus. Saya berpikir wah kayaknya nih gue harus syuting juga datang. Tapi nanti Nggak begitu enak gitu ya. begitu nanti April datang, gue akan berhenti. Akan kembali lagi nerusin permasalahan dengan PH-nya. Dari titik situ gue merasa dihianati. Karena malamnya udah janji kita gak bakal syuting. Iya. Tapi di hari hanya dia berangkat sendiri. Gitu. Kita tetap janji kita tetap datang jam 2 tapi bukan untuk syuting, nunggu bayaran. Kalau dibayar kita syuting karena ini udah kejadian ketiga 3 bulan. kali. Iya. Jadi yang ketiga kali pernah ngambek nggak syuting, datang dibayar syuting lagi gitu. Oh, I see. Tapi di hari ini, di hari sial itu, Temon akhirnya datang ke sana sendiri. Ya, karena berpikir tadi itu. Ya karena pikirannya dia lah gitu. Ya, Tapi ya. kan gue ngerasa Dihianati. pengkhianati gue, orang kita udah deal kok gitu. Iya, iya. Orang gue akan datang juga jam 2. Jadi gue datang jam 2 ke sana, gue lihat Temon lagi syuting. Ya gue jadi emosi, Iya, marah-marah akhirnya. Kok nggak janjian sih? Iya. nggak komunikasi? Iya, kalau nggak lo kabarin kek gitu bahwa ini. Tapi menurut dia juga punya Hak juga dong, Iya, gitu. iya. Nggak. Cuman permasalahan gue merasa dihianati, Temon merasa lo terlalu ngatur hidup gue, Del, gitu. Nah, gitu. Saat itu ya, Nggak negor lah 2 tahun 2 habis itu. tahun. Padahal syuting bareng. Syuting bareng. Pada saat satu bareng. scene, pas Iya. sekat. Bye. Begitu. Benar-benar ngapalin skripsi sendiri nih. Sendiri. Ntar begitu di set, ya kayak sekarang ini, ya ketemu, ya kita profesional. Tapi begitu selesai itu udah sih sendiri lagi. Kok bisa gitu ya? Iya, Ya, Kan ya, 2 tahun ya, tuh ya, lama loh nggak ngerti Kayak juga. aku berantem sama dia juga 5 menit kemudian bayaan lagi gitu loh. Ya orang kan betul, rata-rata kan segitu. Sampai dulu siapa namanya Pak Rampun Jabi ya, Iya. bingung kan.
kan sampai ke situ juga, sampai ke PH itu. Jadi Katanya, PH aja. iya, Jadi kita dipanggil sama karena kebetulan si sinetronnya Abdel dan Temon ini kebetulan Oh, iya, bagus. dulu ada Kebetulan Abdel dan bagus. Temon. Iya, Iya. kebetulan memang ratingnya bagus dan mungkin secara bisnis menguntungkan Iya. PH-nya. Jadi mereka tetap pengen ini berjalan. Ada Iya. terus. Jadi kita dipanggil tuh isunya tuh udah macam-macam karena rebutan cewek, karena ini segala macam. Berkembang lah, gosip-gosipnya. Berkembang ke Iya, sana iya, iya, gitu. iya. Jadi gue bilang sama Pak Aram sebenarnya masalahnya simple, lo bayar, gue syuting, Iya. gitu. Akhirnya dibayar, akhirnya gue syuting tapi udah Udah lagi nggak enak lah udah ya nggak enak. hubungannya. Nah itu yang gue jelasin tadi, yang itu juga waktu ngobrol sama Pak Rama gue nggak mau, artinya nggak mau bareng, jadi sih sendiri. Jatuhnya Abdel sama ditanyain sama Pak Ram, nah terus besoknya gue, dibilang gini si Pak Ram yang gue agak ketawa juga dalam hati. Gue biasa kata Pak Ram, gue biasa ngurusin cewek sama cowok nih, karena kan sinetronnya begitu. Ini cowok sama cowok ya. Iya, ini cowok sama cowok. Gue bingung katanya. Sampai gue dalam hati ketawa tapi gimana gak enak sama bos atau gitu. Iya. Karena kita lihat kan acara tersanjung kan ganti-ganti mulu tuh. Iya. Tersanjung. Karena ribut ya, Benar. pasangan ya. Iya, ini giliran sekarang Ini cowok sama ini cowok ya. cowok gimana? Iya. Kocak banget. Kalian tuh punya role model nggak sih kalau jadi sebagai komedian? Kan biasanya Siapa gue suka Chris idola? Rock, Oh. gue suka atau di Indonesia lah mungkin. Indonesia di luar negeri. Nah, jadi waktu pertama kali dipanggil PH-nya, saya sempat tanya juga, "Bos, ini saya sebagai apa nih?" "Lu nggak usah jadi apa, lu jadi," nah baru mau. Jadi diri lu sendiri aja. Karena jujurnya kalau misalnya kita ke siapa gitu kan bingung. Iya, Tapi iya. kalau begitu memang sehari-harinya begini, ya udah kita begini aja kan enak gitu. Tidak susah bercasting atau berkarakter siapa gitu. Tapi kalau dia dibilang role model untuk komedi, mungkin karena kita berangkat dari radio, dari radio. Radio humor, radio SK, radio SK, radio radio humor. bercanda. Kebetulan si Abdel Temon ini adalah memindahkan komedi radio ke Ya, ke TV visual. Dapat sutradara yang jago lah. Jadi bisa mengolahnya gitu. benar-benar. Iya, divisualisasikan. Divisualisasikan. Jadi kata orang agak berbeda genrenya dibanding dengan komedi saat Komedi, itu. oh, Komedi oke. saat itu. Mungkin itu yang bikin jadi berhasil. Iya. Cuma permasalahannya komedi kita itu feel-nya harus dapat. Nggak bisa tuh orang yang musuhan seperti itu nggak bisa. Jadi 2 tahun itu dapat nggak tuh? Nggak dapat, akhirnya Nggak dapet. turun. Oh. Akhirnya turun. Gitu. Rezekinya berbeda ya, kalau pasangannya beda ya. Benar. Jadi akhirnya, maksudnya biasanya kita sebelum take kita diskusi dulu. Iya. Karena kan harus diskusi dan Benar. masuknya di mana, Benar. lo lempar apa, Benar, lo ambil. betul. Biasanya kita malah bikin gimmick dulu. Iya, bikin jokes dulu deh ya. Iya. Kadang-kadang nggak sesuai skrip. Nih mohon maaf nih, kebetulan juga sutradaranya kan enak gitu ya. Kita Pak, nih kayaknya materinya kurang asik nih bawainnya. Ya udah, lu gimana? Ya kalau boleh nih begini. Akhirnya disetujui. Jadi kita bawa dengan gaya kita sendiri. Tapi nggak dapat jalan juga 2 tahun ya. Jalan ya. Jalan juga gitu. Dan Itu gimana kalau nggak musuhan? Mungkin Iya, ada harus. beda. Iya. Makanya gue sering bilang ke Temon, itu adalah fase hidup kita yang kita sama-sama goblok lah. Iya, Gitu. Umur berapa sih Egois. waktu itu sebetulnya? Umur mah udah cukup tua lah, 38. Baru berapa Oh, udah tahun tua. yang lalu Udah kan? tua. Udah tua lah. Umur udah 38. Sebenarnya udah dewasa dong. Udah dewasa. Udah dewasa. Cuma Kedewasaan. di dunia itu kita masih baru. Baru, Itu bayi pertama kali banget. kita punya acara di TV. Kaget juga ya. Kita nggak tahu budaya kerja sama PH gimana. Betul. Kita nggak tahu budaya syuting itu kayak gimana. Kemudian kita bawa tuh Jadi pengalaman pertama. pengalaman pertama. Iya. Masih ada ego-egonya Iya, juga. betul. Ya justru egonya itu kita berdua dari yang bukan siapa-siapa terus masuk ke sebuah produksi yang peran utama. Lo tahu dong kalau booming. iya Nah, yang iya booming lagi. dan peran utama lo tahu dong di sinetron gimana orang memperlakukan peran utama. Betul. Iya. Kita Iya, duduk iya, aja. tahu. Iya. Jadi Duduk. raja bener. Iya duduk, Beda. nggak usah ngapa-ngapain. Aqua dateng, Beda baju. ini ya, Beda ruangannya sendiri. Pelayanan, Benar, benar, iya, benar, kayak benar. Terus kalau mau pesan makan boleh. Boleh. Bener, bener. Beda sama Udah ini. paham lah. Udah Paham. Nah itu merusak jiwa kita, mental Kayaknya kita. bener, gitu. kayaknya berontak. Kita kan biasa bebas. Iya. Tiba-tiba yang dilayanin gitu, kita kan agak-agak bingung juga. Iya. Kayak cultural shock lah Iya. istilahnya. kalau- Cultural Cultural shock. shock. Bahasa-bahasa
psikologi keluar. Kalau menurut gue itulah yang menyebabkan akhirnya ego kita berantem. Dulu kita nggak pernah nemuin yang kayak gitu. Ada konflik, Kaget. ada konflik kita pasti selesai. Cuman kita udah ngerasa, wah gue udah berhasil. Teman ngerasa juga udah berhasil. Wajar kok itu. Nah, jadi manusiawi ya. Iya, jadi pada saat itu memang ego kebegoan kita sebagai sebagai manusia dewasa harusnya kan 38 tahun. Wow. Temuan malah lebih Iya. tua, tapi ya itu fase yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai sekarang. Dan sekarang masih selalu berdua kalau ada off air gitu. Iya, kalau ada off air, tapi karena trennya juga berubah. Kadang kan ada waktu gue sendiri, gue stand up sendiri, teman stand up sendiri. Jadi permintaan juga nggak selalu harus. Macam-macam ya. Tapi kalau ada yang berdua kita mau. Jalan. Seperti sekarang kita jabanin. Wow. Apakah ada profesi atau kerjaan lain di luar melawak atau entertaining? Pengen tahu aja, karena orang tuh, oh gue ternyata punya bisnis ini loh, bisnis ikan, peternak ini, something like that. Karena orang nggak pernah tahu tuh. Iya, kalau gue memang Di dunia sini? komedi aja. Emang komedi ya. Jadi juri juga kan. Iya, di stand up comedy Stand up comedy, competition ya. Iya, gitu. Temon dengan hidupnya menjalan. Lu ngapain aja sih, Man? Kalau Iya, kayak ngapain aja sih hari-hari? ngojek Dan kan? Soalnya kan lagi pandemi kan Iya. pasti off air tuh jadi Lagi nggak ada kan. Iya, kurang nggak ada sama banget sekali. kan. cerita nyata juga nih, artinya gini. Saya kan dulu termasuk yang agak susah ya karena akibat syuting pulang malam, jadi susah tidur. Jadi saya juga sebelum syuting juga kan teman-teman saya kan tukang ojek. Jadi sambil ngisi waktu itu saya ikutan tuh nongkrong bareng sama tukang ojek, kayak bawa motor juga. Narik juga. Malah dibicarain gini, lu udah jadi artis malah ngojek. Gue lagi mendalami peran, gue bilang gitu, ngeles gitu. Kan gue nggak ngambil penumpang lo, lu ambil semua kecuali gue rebutan atau kayak gitu. Jadi hal yang kayak begitu yang akhirnya ya gimana ya, kita kan emang harus sosialisasi juga sama teman-teman. Ternyata mereka juga bilang, ternyata nggak berubah lu ya, masih inget kita. Ya iyalah, gitu. Masih ngojek loh, Bang, sampai sekarang. Sekarang udah enggak, kan udah pakai online semua. Jadi pangkalan nggak ada. Pangkalan nggak ada, tapi Jadi udah nggak ngajak nongkrong itu di situ ya. aplikasi Iya. Tapi sejujurnya pertama kali setelah kita berpisah, selesai sinetron itu, terus dapat selesai sinetron itu dapat kesempatan lagi, memang hidup kita sama-sama nggak beres lah. Sama-sama nggak beres. Emang gitu. kalau jodohnya nggak pas tuh gitu ya, beda rezeki ya. Iya, beda rezeki. Gitu. Emang kita rencana mau ke Belanda berdua. Mau disahkan ya? Mau nyimeng doang. Aduh, jangan. Haram itu. Iya. Iya. Gue juga milih-milih, Del. Iya, tapi ya lo milih-milih, tapi lo milih gue. Nah, dan yang menarik ini kalian berdua sama-sama punya YouTube channel sendiri. Iya. Kenapa nggak berdua? Nah, Udah diajakin. Oh, nggak mau. Ini anak gaptek. Tuh, Tapi saya- punya sendiri. akhirnya. Jadi setelah 2 tahun ditinggal saya nggak ngerti bener dunia medsos itu kan nggak gaul lah. Iya. Akhirnya begitu lihat, oh ternyata misalnya menguntungkan dan enak, seru. Akhirnya ada temen yang ngajak bikin, ya udah bikin juga, begitu, ikutan bikin juga. Saya juga belum lama, baru Oktober tahun lalu, Lumayan. baru kira-kira 10 bulan kali ya. Iya. Kalau Abdul kan udah 2 tahun loh dia, lebih. Udah hampir lah 2 tahun. Kan banyak tuh ya komunitas pelawak kayak Majelis Lucu, terus Iya. ada komunitas sesi Panji, ya kan? Kalian nggak ada kepikiran pengen gabung-gabung gitu? Atau bikin Atau collab sendiri. gitu atau apa? Kalau collab mungkin udah lumayan sering juga sama itu. Cuman kalau dibilang itu genre komedi yang datang berikutnya tuh si MLI, si Panji, si Ernest Radit. Iya. Itu genre stand up komedi. Iya. Iya. Kita berdua berangkat dari pelawak konvensional. Iya. Ada di zaman peralihan gitu. Jadi yang ke stand up bisa, ke pelawak konvensional juga bisa. Tapi memang kelemahan kita tidak terlalu sadar digital gitu saat itu. Jadi memang ada beberapa step yang kita ketinggalan sama anak-anak komedian di jalur stand up gitu. Yang zaman now lah. Iya. Wow. Zaman now aja udah nggak zaman now tuh Kenapa omongannya. sih? Iya. Nggak bikin aja Acara bareng, heeh. Apa mungkin Nggak kangen BTS gitu. Media mau kita bikinin? Wow, mantap banget. Nih seluruh penonton TS Media pada mendoakan nih. Bener, nih. karena di channel YouTube saya pada bilang gitu. gitu? Kenapa sih nggak bikin lagi apa namanya Sama Abdul Tias. Temonnya kurang lebih gitu. Karena kan belum ada yang
gimana ya mau memfasilitasi lah. Mudah-mudahan TS Talks nih, Mudah-mudahan kita belum ada TS komedi Media. loh soalnya. Tapi coba aja nih kita kasih polling kira-kira kalau misalkan kita bikinan acara yes atau no nih. Nah, ayo. Atau bikinin web series kali, komedi series. Kalian bintang-bintangnya. Ya tuh itu yang apa kita namanya? Kayak stand up gitu, jadi kayak berdua apalah, aku nggak tahu, siapa tahu aku juga nggak ngerti gimana. Mungkin gaya kayak waktu dulu, mungkin gaya siaran yang gaya udah begitu, siaran. iya. Ngebahas tema apa, nah udah Bener. serahin aja kita berdua. Kita babat habis tuh. babat Kita habis. babat habis tuh nanti ada lagunya dinyanyiin sama kalian juga. Nah, gitu. benar. Ya. Terima kasih loh Luna Maya sama Mary sudah Ya memfasilitasi. kalau harga cocok ya cocok ya. Nah, itu dia. Temon ini jaminan lucu loh. Temon ini jaminan lucu buat gue. Ini Temon adalah komedian yang paling lengkap. Secara Bisa tampilan aja, juga dia udah hancur. oh iya. Udah komedi. Kita pengen ini, kita ceritanya flashback waktu kalian pertama kali ketemu terus lagi siaran nih berdua nih. Jadi Iya, aku intro-intro pengen denger deh. dikit. Radio Terus SK ada- dulu seperti apa sih? Ini dari Sandi Sondoro gitarnya. Oh, dikasih. Iya, dikasih. Yang sama Narji itu ya. Ya. Iya. Oke, Oke. jadi kita Boleh kali ceritanya kita ini. mau dong nostalgis Flashback. dikit ke zaman-zaman Radio SK. Oh, Oke. oke. Dulu kan kalau pendengar itu kita selalu nyebutnya Bro Renses. Oke. Bro jadi and kita- sis, tapi sis and kita- sis ya. Iya. Ini kita bilangnya teman setia. Teman setia. Oke. 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 Teman setia dimanapun Anda berada, malam hari ini ada Temon dan Temennya Temon. temennya Iya, siapa iya, namanya? iya. Abdel. Ya, datang lagi sampai pukul berapa Del kita deh? 22. 22 benar. Padahal baru tadi kita datang udah pukul berapa? 23 ya. 23, Tapi ya. kita 22 udah kayak gitu. Sampai sehari semalam kita siaran. Dari tadi dengerin lagu dengerin kaset udah. Ya. Terus telepon juga terima udah. Sekarang kita dengerin lagu live. Oke. Waduh. Tapi Mon sebagai orang ya Mon ya, Iya. kita tuh harus bisa mengambil Apanya? nilai-nilai positif dari apa yang kita lakukan. Lo seneng nyanyi, lo bisa gak mendidik lewat lagu? Ya gue harus mendidik. Gue selalu gitu. Karena kan basic gue psikolog Del. Oke. Jadi apapun Lo psikolog Mon? psikolog. Tapi kok kelakuan lo begitu Mon? Ya kan psikologi untuk Anda bukan untuk gue. Oh iya, oke. Ya. Jadi udah nih kita mau nyanyi kan? Iya, iya, nyanyi. Jadi untuk teman setia Iya. yang mungkin punya kesulitan, punya ponakan, punya anak, ngajarin belajarnya agak susah. Iya. Nah, teman sama Abdel punya tips nih, cara mengajari anak supaya mau belajar. Oke. Ajari lewat lagu. Oke, lagu apa? Lagu anak-anak Del. Judulnya? Judulnya pada hari Minggu naik Delman. Mana ya? Tapi gimana, ada treatment khusus? Iya, jadi kan kalau kita mau ubah lagunya ini jadi pertanyaan, Oke. karena nanti anak-anak itu jadi kritis. Oh, jadi kritis. Oh, iya. Pada hari apa ku turut siapa kemana, Ay. naik apa, Ntar lu bagaimana? gua tanya dulu. Oh iya boleh. Pada hari Entar dikasih tahu. Iya. Pada hari Minggu. Minggu, ku turut Ku turut ayah kemana? ke kota. Nah, yang jadi pertanyaan, Hah? kenapa ayah ke kota nggak ngajak ibu? Ada Ya. apa di kota? Bener Mungkin juga. takut ayahnya terganggu kegiatannya kali kan. Atau jangan-jangan ibunya kerja di kota? Nah, mungkin. yang amannya begitu. Iya, iya. Jemput ibunya di kota. Kerja di komputer Gitu. atau apa gitu. Salah satu Critical. ngajar itu. Ada lagi kesulitan misalnya kan suka ada bilang Temon, Abdel, anak gue ini mau belajar bahasa Inggris supaya pinter gimana sih caranya? Gimana? Ajari lewat lagu Bapak Ibu. Lagu apa? Oke. Lagu naik delman lagi. Oke. Tapi Syaratnya harus sedikit-sedikit karena masih anak-anak. Pada hari Sunday ku turut father ke city. Gitu. pada hari Sunday Kita bilang hari Sunday Minggu turut father ke, ayah ke city kota. tapi di kota nggak ada yang namanya Siti, pasti Priska. Oh, udah ganti nama dong. Biar ngejual. Iya. Iya benar. Biasanya malah Bener diganti. juga. Biasa diganti nomor malah. Iya. Iya. Nah, fotonya mungkin yang 20 tahun beda lagi ya. Tapi lama-lama anak makin gede, Mon. Ya terus kenapa? Gimana cara ngedidik anak lewat lagu, tapi anaknya udah dewasa kalau lagu begini mah. Ya bisa lah. Bapak Ibu punya anak udah dewasa tapi agak susah juga. Ajari lagu ini lagi. Apa? Naik delman lagi. Oke. Naik delman untuk orang dewasa. Oke. Seperti apa lagunya? Seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa.
sambil nyanyi. Itu kayak gitu, seru banget ya. Jadi ampun. kangen Iya. ya Radio Iya, SK. iya. Biar Kita bikin aja lah kayak gini. Ya udah tanda kontrak dah. Ayo. Gimana kita lempar nih ke teman setia. Gimana? Oh, tunggu juga pollingnya ya. Iya, Tunggu kita pollingnya tunggu pollingnya dulu. nanti kita tunggu, terus udah gitu kita hasilnya. Tapi kalau ternyata pollingnya lebih banyak enggak, maaf ya. Iya. Kayaknya sih banyak yang enggak deh. Enggak kan kita nggak tahu. Iya, mereka maunya ternyata di TV lagi. Iya, siapa tahu banyak Iya. yang kangen nih. Iya. Aduh, tapi ya memang kalau ngomongin mereka nih, aduh, selalu pengen ketawa bawaannya. Bener. Iya. Iya, tapi sekarang tuh gua kalau ketemu teman paling lama 2 jam lah. Oh, segitu Kenapa? aja Gitu. Kalau udah lebih udah nyebelin. Oh. Udah nggak usah terlalu lama ketemu. Capek gitu ya. Iya, capek ketemu teman ini. Karena lu pernah bilang Temon ini kalau ngomong ke wanita, cewek itu jago banget. Iya. Kalau ngerayu cewek itu apa gimana? Temon itu speaknya itu speak kayak Madu madu tumpah, tumpah. iya. Manis banget kalau dia speak gitu. Cewek itu di speak pasti Jangankan cewek, tiang listrik aja kalau gua rayu melengkung. melengkung. Dia tuh cewek sama dia cuma 2 kemungkinan. Hah? Kalau nggak tobat ketagihan. Iya. Gitu. Dia. Tapi Del, Ya. bini gue itu Del, Kenapa sekarang ini lagi zaman PKM, Hah? itu ngoceh mulu, gue pusing kepala, apalagi ngurus kayak ke bank, Hah? gue disuruh kan bisa nyuruh yang lain. Ya, Mon. Hmm. Sini lo gua ajarin nih, gimana cara lo bisa bikin happy bini lo. Lo lakuin nih tutorial berikut ini. Buset, tutorial, waduh, bikin bini happy, apa enggak nih, gayanya Abdel? Iya pasti happy lah. Nih Yakin lo? lo liatin. Ya, lo nggak perlu ke bank kalau lo males ke bank. Hah? Buat buka rekening lo nggak perlu ke bank. Nih lo download aja nih. Buka dompet nggak? Nggak usah, lo kan Kan punya ke handphone. bank. Punya handphone. Oh. Nih lo mau buka silakan Oh, lo download gitu. ini. Namanya Brimo aplikasinya. Lo bisa di App Store maupun di Play Store. Oh, Asal ada kuotanya lo bisa. udah makin canggih ya. Iya, nah lah abis download ini, lo bisa bayar macam-macam loh. Apa aja? Listrik bisa, Bisa. bayar internet bisa, Hmm. semua urusan rumah lo bisa bayar di aplikasi Brimo ini, ya. Jangan lupa ngasih bini lo jajan, ngasih anak lo jajan, lo transfer aja lewat Brimo ini. Karena semua pakai Brimo. Beyond Mo. Kok lo tahu? Bang? Ya kan ada bacaannya. Waduh, luar biasa banget. Kece. Oke dah kalau begitu, ini kita mau masuk ke segmen terakhir. Iya. Ini ada fakta atau dusta. Ya mungkin memang sih ini artikel yang dibikin media juga, tapi kan kadang-kadang ada yang clickbait gitu, atau misalkan kalian ngomongnya apa, ditulisnya apa. Iya, benar. gitu. Padahal dulu waktu kita bertengkar, berkelahi dan nggak ini, kalau temen tuh selalu ngeles-ngelesnya tuh dibilang sebenarnya kita nggak Biar berantem. benar, biar diliput sama infotainment supaya naikin kita kan. Ternyata diliput enggak, berantemnya keterusan ya. Diliput nggak? Iya. Supaya mau diliput malah kagak berantem. Oke. Jadi kena hukum karma adalah. Iya juga ya. Artikel pertama. Ini Abdel dan Mama Dede pernah berantem 2 Abdel- tahun sama Mama Dede. Abdel dan Mama Dede. Abdel dan Mama Dede. Abdul, Mama Dede pernah kesel sama gue 2 tahun. Oh iya, bukan berantem ya. Kesel. Memang di awal gue acara apa namanya Mama Dana itu, gue kan jadi host sebuah acara religi. Tapi masih dalam keadaan yang masih belum beres lah. Jadi Beradaptasi dulu lah. iya, memang agak kesel dengan pembawaan gue, dengan Bercanda mulu kali ya. bercandaan gue gitu, karena masih belum beradaptasi. 2 tahun pernah kesel, dan mama pernah ngomong sama gue 2 tahun gue pernah kesel sama lo, tapi tahun berikutnya dia kesel banget. Udah bilang. Kesel banget, habis itu Udah. muak ya. Iya, Tapi udah nggak apa-apa. Baik, 12 tahun nih. nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Itu baru diomongin setelah gue sama Mama Dede itu punya acara 13 tahun. Oh, 13 tahun malah ya. 13 tahun setiap iya? hari. Bener. Setiap Wow. hari. Oh tapi 2 tahun awal. 2 tahun awal. Gitu kata mama, kok gue dikasih partner yang kayak begini. Oh, 2 tahun awal. Bayangin acara itu barengan dengan Abdel Temon. Jadi di acara itu gue harus membawakan sebuah acara religi, tapi di acara
film sinetron Abdel Temon itu ada cewek-cewek seksi. Betul. Kontra banget. Benar. banget. Kadang-kadang Gitu. kalau yang kira-kira harus bagaimana kostumnya si Abdel ini harus dibikin sopan. Iya. Karena itu tadi takut fansnya atau penontonnya Abdel di Mama Dede itu nonton juga kan gitu. I see. Iya, Oke. Oke. Jadi itu benar. Jadi fakta. Fakta Ya. itu. Artikel Oke. kedua, Abdel hijrah dari narkoba sampai masuk pesantren. Benar. Fakta. Itu. Fakta itu. Oh, Fakta. dulu pernah ini ya. Pernah pakau. Ya. Pakau Sampai gila, sakau. jadul abis. pakau sampai cicau. Putau. Putau. Wow. Pedau. Wow. Gitu, ya. Putau. Pedau. Wow. Wow. Putau yang kumau. Putau itu. Iya. Iya pernah masuk pesantren terakhir itu kalau Putau ya terakhir tahun 2000-an setelah beberapa Itu masih kali ada ya? masih keluar masuk rehab pesantren segala macam. Nah begitu gue punya kesempatan untuk keluar rumah lagi, yang pertama kali gue samperin ya Temon. Gitu. Jadi kita sempat hilang lost Diizinin contact. kalau rumah saya doang. Iya. Dari keluarganya. Gue pernah lost contact dari tahun 96 sampai tahun 2000 sama temen. 4 tahun itu. Iya, enggak Addiktif, maksudnya pemakai Iya, secara aktif 4 tahun 4 itu. tahun itu ya Lama di juga. antara itu ya rehab rumah sakit segala macam. Jadi begitu keluar ya salah satu orang yang dipercaya untuk gue Yaitu bisa bermain Temon Temon. karena keluarga gue juga kenal Temon. Terus Udah saling kenal. gue juga kenal keluarganya Temon. Dan Saling apa yang menjaga. membuat akhirnya benar-benar bersih? Putau ya, maksudnya di antara 2000 kesininya itu masih ya ada beberapa lah, maksudnya ada masih suka apa namanya cimeng atau sabu lah ya itu seperti biasa. Cuman Putau ini berhenti memang karena Putau ini apa ya kalau ada peringkat-peringkatnya, peringkat Paling rendah ya? narkoba itu tingkat adiksinya yang paling tinggi. Iya. Tingkat ngerusaknya Paling- badan paling paling tinggi, tinggi, betul. tingkat rusak mentalnya juga paling tinggi. Tingkat itunya ya. Tapi jadi sebagai sebuah zat itu mempunyai kasta yang paling rendah kalau kita Iya, pakai. kastanya paling rendah tapi ininya Addiction-nya paling tinggi. Paling tinggi Iya. gitu. Jadi semuanya udah hancur, semuanya udah keluarga hancur, teman juga hancur, segala macam hancur. Sampai satu saat nyokap gue kayak berwasiat lah gitu sebelum dia meninggal. Dia bilang pakai bahasa gue, dia bilang lo hidup lo tuh berhasil kalau buat gue kata nyokap gue itu bukan lo bisa punya uang banyak, punya harta banyak, punya segala macam banyak. Lo cukup mati dalam keadaan clean dari Putau. Buat gue lo udah menjadi anak yang sukses. Artinya pada saat itu gue ngerasa gue standar sukses gue buat nyokap rendah banget gitu. Nggak harus apa-apa, lo mati dalam keadaan clean juga udah jadi anak yang sukses gitu. Yang penting clean sehat, udah Clean gitu. sehat, Itu udah. doang sebetulnya. Nah, Iya. luar biasa karena biasanya orang keluar dari addiction terutama Putau Putau, tuh ya. susah banget, Iya, either memang. nggak sakit, Iya, OD, iya. Ya kita duluan aja mati sama ketangkep. Saat itu kita duluan, lo mau mati duluan atau lo ketangkep di penjara dan di penjara lo akan sakit ujungnya mati juga gitu. Iya, iya. Tapi aduh gila ya. Dan alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bisa hadir sekarang. Tapi- Termasuk Temon juga punya andil untuk ngebawa gue ke jalan yang lebih benar. Makanya gue selalu bilang ke Temon, sebenarnya yang kita stage hidup kita yang berantem itu kayaknya adalah stage pada saat kita lupa bersyukur bahwa kita pernah punya perjalanan jauh untuk sampai situ dan akhirnya kita rusak sendiri. Gitu. Iya. Aku boleh nanya nggak? Kalau Bang Temon ngelihat Temannya di situasi seperti waktu itu. gimana? Lo mau nangis ya, Man? Iya, saya sedih. Sedih. Kenapa lo mau nangis, Man? Ya, karena kan gini. Jadi tambah gue nangis, Bol. Ya, makanya biarin aja gitu. Karena bahasa gini, memang kan kita namanya kita kan punya teman. Kadang-kadang kan kita juga kalau introspeksi diri sendiri itu kita juga nggak ada artinya juga gitu. Artinya kita apaan sih gitu loh. Apalagi terutama kalau udah ngomong soal orang tua. Itu saya juga termasuk paling sedih lah, paling ya kayak sekarang nih lebih gampang terharunya gitu, terbawa emosinya lah dengan bicara ke orang tua karena saya sendiri
ya Abdel juga tahu, saya sendiri itu sebagai tulang punggung keluarga. Jadi makanya kalau ada hal seperti itu, terus ada kawan juga artinya mau bertobat, itu kan buat saya kayaknya gimana gitu loh. Ya udah kurang lebih kayak begitu dah. Karena ini lagi ntar jadi makin apa namanya emosional lagi ya. Tapi udah sampai kondisi sekarang juga ya saya senang, artinya udah banyak perubahan lah dengan adanya saya dengan sama Abdel gitu loh. Dan udah ngelewatin dari berbagai macam fase Iya, ya. semua kondisi udah kita lewatin, benar. Emang yang gue bilang tadi, kita cuman berantem tuh nggak sampai pukul-pukulan aja. Fisik doang kita nggak pernah ini. Ya. Kalau ngoceh-ngoceh ya udah macam lempar-lempar bangku. keluar kata-kata kebun binatang udah selesai lah. Iya. Tapi ya akhirnya terbukti ternyata memang kalian persahabatannya kuat Iya, loh sampai terutama sekarang. kemarin dia COVID. Oh, sempat kan. Udah sembuh kan ya Bang ya? Udah. Oh, udah. Iya. Kalau tapi Mas, Canda. jadi ketawa lagi. Saya juga Mas. bisa ngelawak loh. Kalau enggak baru sampai pagar juga udah diusir sama satpamnya. Nah, tapi boleh tahu sembuhnya kapan ya? Udah lama. Ya sebulan yang lalu. Oh, sebulan. Oh, Oke, oke. oke. Boleh lah. Udah aman. Ya baru 2 hari yang lalu. Gimana? Karena jadi begini, begitu kita dinyatakan begitu PCR positif, kita kan nggak boleh kemana-mana juga dulu, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh ini, kita tetap harus harus isoman juga. Nah jadi begitu dibilang positif, saya sempat isoman ya dua minggu lagi. Jadi 2 minggu sakit tadi, begitu di PCR negatif, kita harus 2 minggu lagi. Jadi begitu. 1 bulan ya. Ya, kurang lebih 1 bulan. Jadi aman segala macam. Lebih, gue tuh sedih, Mon. Gue Orang, beneran sedih. iya. Karena akhirnya gue setiap pagi teleponin Temon atau video callan sama Temon atau nanya ke anaknya kondisi Temon. Oh, so Karena gue sweet. ngerasa ini saat terakhirnya Temon. Enggak. Itu doa yang tulus loh. Iya. Maksudnya saat yang terakhir untuk sembuh dari penyakit. Iya, Gitu, biar iya, positif lah. benar. Memang yang waktu itu saya juga makanya jujurnya terharu juga. Termasuk jadi semacam support juga buat saya. Jadi semangat Yang tadinya kan kita ribut segala macam, tapi itu tadi kembali yang tadi gue cerita di luar kan, saya juga sebelum saya kena COVID ini, saya juga udah sadar juga, saya juga mendoakan kawan saya yang kita ribut nih, tapi saya sebelum tidur selalu mendoakan juga. Nah itu kejadian benar nyata. Pas saya sakit, gila, si Abdul langsung video call saya, itu kan kaget juga gitu. Iya, Jadi iya, akhirnya iya. kan jadi semangat lagi. Iya, Wah, iya. berarti doa saya juga dijawab sama Tuhan. Nah, benar kurang lebih begitu. Duluan lo gue nelfon apa duluan lo doa sih, Mon? Doa dulu lah. Doa dulu ya. Kirain lu pamrih karena ini baru lo doain. Iya kan yang berdoa Luar gue, biasa. bukan lo. Kita masih ada artikel berikutnya. Iya. Ini adalah ini udah Udah, ini udah di Tapi cover. pernah disangka settingan. Iya. Itu Yang awalnya kalian si nggak Temon negor. bilang Ya, awalnya pura-pura Iya. settingan. Biar diliput sama infotainment, diliput kagak berantemnya keterusan kan gitu. Iya. Oke, Iya. artikel berikutnya. 20 tahun terpisah dari anak, Temon hadiri pernikahan sang putra. Fakta atau dusta? Itu fakta. Jadi begini, itu ada di channel saya juga, Temon Templar Channel, nggak apa-apa Mas Ari di sini ya. Boleh. Apa? Silakan. Di Temon Templar yang belum nonton, lihat tuh di Temon Templar Channel, memang itu aja mau bikin itu aja saya pertama agak bertentangan sama diri sendiri karena ada apa sih bahasanya, ada kejadian yang mungkin kalau diceritain juga kurang asik, tapi artinya saya berpisah waktu anak saya itu berusia 2 tahun. Ya jangan begini lah. Ya. ngomongnya. 2 tahun lah begini. 2 tahun segini lah. Tahun begini aja lah ngomongnya. Jadi begitu dia nikah umur 22 ini, kemarin tuh bulan saya ingat banget 13 Februari. Saya mau datang tuh agak-agak bingung karena takut ntar yang masalah lama terjadi lagi. Tapi karena teman-teman menguatkan, enggak udah pokoknya dikawal loh segala macam. Dan saya juga dapat yang paling yang bikin saya jadi bergerak karena ada kasus, ya kita nggak sebut, ada yang tidak ngakui anaknya gitu kan. Nah itu buat saya, oh ya benar juga. Jadi mudah-mudahan bisa menimbulkan inspirasi ke penonton. Akhirnya saya datang sana. Terus? Datang ke sana. 20 tahun. 20 tahun benar, begitu di pelaminan udah saya peluk benar-benar nangis. Dan anak gimana waktu itu? Ya, karena kan Sedih juga. sedih juga benar-benar ini juga
gimana lah. Jadi kalau itu saya nangis lagi. Anaknya- Mau nangis aja, Bang. Karena kita laki-laki itu juga punya lubang air Iya mata. kok, nih. iya. Wajar kalau keluar air Tapi, mata. nah kita kan dari kecil suka kalau laki-laki nangis kan nggak boleh. Laki-laki nangis nggak boleh nangis, kurang lebih Iya, begitu. iya, benar, Itu kan benar. kita masih terbawa juga. Jadi itu tadi kita kan namanya benar. Kalau nangis itu kan tidak melihat wanita atau laki, ya nangis emang nangis aja. Tapi Bang, kalau bisa mengulang waktu, Hmm. apa yang ingin Bang Firman rubah untuk anak? Apa ya? Atau mungkin ini, kalau misalkan bisa menyampaikan sesuatu, apa yang ingin? Untuk anaknya. Ya kalau saya sih selalu berpikir yang simpel aja. Artinya gini, semua kejadian yang mungkin ya anak juga rasakan, lihat sendiri, itu bukan karena kemauan kita sebagai orang tua. Semua itu kan karena kondisi. Yang kadang-kadang anak belum mengalami, belum merasakan, belum tahu kalau kondisi gitu harus ngapain, keputusan yang diambil seperti apa. Betul. Jadi kan kadang-kadang itu tadi, jangan sampai kalau misalnya komunikasi putus atau tidak terjelaskan, jadi anak nggak ngerti. Jadi kalau itu jadi benci ke kita. Tapi begitu dia juga memang udah besar, udah dewasa, kita jelasin pelan-pelan, ngerti kok. Artinya begitu. Jadi kita juga tidak selamanya jelek terus di mata anak. Dan sekarang masih tetap Masih akhirnya itu tadi kejadian tadi masih lah sampai sekarang video callan atau segala macam masih berhubungan. that's good. Karena jaraknya emang jauh. Saya di Jakarta, yang satu di Garut. I Begitu. see. Bagus deh kalau gitu. Kalau ceritanya ternyata sekarang begitu ya. Kembali berhubungan. mudah-mudahan tetap bisa terjalin silaturahmi komunikasinya ya. Jadi sebagai penutupan nih sebelum kita pamit dari teman setia, kalian sebagai komedi yang udah lama di dunia komedi juga, apa ada pesan-pesan untuk mungkin yang lagi merintis untuk junior comedians? Mungkin pengen jadi pembawa acara di radio ataupun pengen Ada nggak jadi nih tips-tips stand up atau comedy. pesan buat mereka? Dari gue dulu deh. Kalau lu kan emang bagian penutup terus. Bagian ngelengkapin juga. finishing ya. Jadi artinya lo yang lagi ngerintis mau jadi apapun, ya itu tadi sesuai dengan talenta dan segala macam harus berbuat aja dulu. Karena nanti suatu waktu, termasuk saya juga yakin karena perjalanan saya itu ada waktunya ntar memang harus nongol, udah nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk kita memang tampil di dunia yang kita bangun gitu. Misalnya mau jadi artis kayak mau jadi atlet kayak mau jadi apa, kurang lebih begitu. Jadi berkarya aja terus. Jadi tetap konsisten, Benar. tetap fokus dan Fokus, jangan menyerah ya. Benar. Nah, Del lengkapin. Kalau Sama gue ya, ya. mungkin karena kita udah tua ya, akhirnya tuh ngerasa ada beberapa hal yang dulunya harus selalu kita lakukan. Kalau gue sekarang kita tuh bekerjanya pakai hati deh. Nanti akan diterima lewat hati orang-orang juga gitu. Bener banget. Kerja tulus kita itu akan dibalas dengan respon yang tulus juga gitu. Hoki itu adalah pertemuan antara kesempatan dan ikhtiar kita. Benar kata teman, bergerak aja dulu. Kita nggak pernah tahu kesempatannya akan ada di mana. Betul. Dan kesempatan itu akan lebih mudah datang kalau kita tulus. Kayaknya gitu ya. Ya. Kita masih di acara Luna dan AA. Thank you Bang, thank you Cing. Tapi kita juga mau ngingetin nih, kita masih ada giveaway. Giveaway. Jadi buat kalian semua teman setia dimanapun kalian berada boleh ikutan ya. Ya, Karena boleh. kita akan bagi Menginap 2 voucher di Luxroom bermalam di Hotel Shalimar di Malang. Ya, jadi- Dijamin bagus banget. Benar. Jadi tolong ikutin aja. Caranya gimana? Tinggal ikutin persyaratan dan Di sini deskripsi ada. di bawah ini. Jadi kalau misalkan pada penasaran, itu hotel yang mana ya? Itu langsung tuh. Iya, kita ada nonton Travel Secrets Travel edisi Secret. Malang. Jadi di situ hotelnya dan kalian rasakan kemewahannya dan juga bisa jalan-jalan ya. Siapa Benar. tahu bisa jadi staycation Dan buat- menjelajahi sejarah Benar. seperti kita kemarin. Apalagi kalau misalkan ada tanggal merah. Benar. Cie, bisa promo ya. Kan tanggal merah tuh suka ada libur tuh, bisa Benar. pergi. Dan juga tanggal merah di TS Media ada acara. Jangan lupa nonton. Kita juga ada hoki, Mama Pets, dan juga Signature. dan juga Travel Travel Secrets Secrets, partinya. yes. Dan mudah-mudahan mungkin ya kita nggak tahu acara berikutnya. Acara baru. Terima kasih banyak Cing Abdel, Ya. Bang Abdel, Damos, thank you so dan much. teman setia TS yang sudah Thank you menonton. semua Terima kasih. yang udah Ya. mau datang ke sini. Siap. Yes. Ya. Thank you Sehat juga. selalu ya dan Ya. sukses Ya. terus. Dan teman setia, terima kasih juga yang selalu setia nonton TS Talks. Dan jangan pernah bosan, jangan pernah meninggalkan kami untuk kalian. Iya dong. Setia terus ya.
Ya, thank See you you banget. dan See you thank next time. you. Bye. Tangan